akan ditunjukkan bahwa perpotongan garis tinggi segitiga, maksudnya ketiga garis tinggi segitiga itu di satu titik. Misal kita ketahui bahwa kita sudah punya garis tinggi dari arah B dan dari arah C, yaitu BQ, ros garis BQ dengan ros garis CR berpotongan di O. Kita akan tunjukkan bahwa garis tinggi dari area A juga melalui O. Bagaimana cara membuktikannya? Tentu kita akan menggunakan klaim bahwa perpotongan semua garis sumbu segitiga itu tepat di satu titik. Itu yang akan kita gunakan. Kita mulai. Pertama, kita akan buat ruas garis. Pertama, buat garis melalui A sejajar. Kita buat kayak di bawah karena kita butuh ruang. Pertama, buat garis melalui A sejajar ros garis BC. Begitu juga melalui B sejajar ros garis AC. Ini juga melalui C sejajar dengan ros garis BC. Seperti ini kita coba buat melalui A sejajar. Katakanlah seperti ini. Seperti itu. Dengan catatan yang dibuat sejajar itu ukurannya nanti ini kan sejajar dengan ini. Kemudian kita buat lagi garis sejajar dari arah B, dari arah B melalui B sejajar dengan AC. Berarti kurang lebih kalau kita bisa buat kurang lebih seperti ini. Jadi ini sejajar ini. Kemudian yang terakhir buat sejajar dengan AB melalui C. Berarti kurang lebih maksudnya seperti ini. Ya, seperti itulah kira-kira. Berarti kita bisa tandang gini. Saya kasih 3 sejajar ini ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan peroleh hubungan karena mereka sejajar, maka kita peroleh bahwa nanti itu kita akan peroleh hubungan bahwa AC ini kan AC. Coba kita lihat. Ini kan yang pertama ini garis, kita kasih nama ya supaya mudah. Kita namakan ini garis G misalnya dari A, yang dari B misalnya garis H, kemudian ini garis K. Kita akan lihat nanti di sini. Ini berarti kita namakan sebagai garis garis G, ini namakan garis H, ini namakan garis K untuk mempermudah. Diperoleh bahwa nanti di sini kita lihat bahwa K ini kan sejajar dengan AB. Ya, K ini sejajar dengan AB. Kemudian garis AC ini, ros garis AC sejajar dengan garis H. Maka tentu nanti AC ini ukurannya sama dengan yang di sini. Kita kasih nama supaya mudah menyebutnya. Dan kita namakan, diperoleh segitiga, kita namakan segitiga PQR. Peroleh segitiga PQR, atau tulis begini saja, segitiga PQR. Katakanlah ini adalah P, ini adalah Q, ini adalah misalnya R. Seperti itu. Kita peroleh 3 PQR karena
Dan akibatnya karena kita punya kita punya K sejajar dengan AB, jadi karena K sejajar dengan AB dan juga H sejajar dengan AC, maka tentu kita punya kondisi bahwa pasti ukuran ini kan sejajar. Saya perlihatkan dulu. Ini kan A ke B sejajar dengan C ke P, dan juga AC sejajar dengan BP. Akibatnya apa? Berarti AC itu ukurannya sama dengan BP. Berarti kita punya BP sama dengan AC. AC itu adalah B, seperti itu. Kita anggap ini B, ini A, ini ukurannya di sini adalah ini R di sini. Di sini adalah C. Berarti BP sama dengan A. Demikian halnya juga kita lihat dengan cara yang sama, cara yang sama juga diperoleh nanti BR juga sama dengan B. Cara sama maksudnya apa? Ini kan sama, garis H sejajar dengan B AC atau garis yang panjangnya B, kemudian ini sejajar, kemudian garis G juga sejajar dengan BC, maka pasti ini B ke R sama dengan AC. Dan yang lainnya juga diperoleh nanti R sama dengan Q sama dengan A. Juga nanti QC sama dengan CP sama dengan C, seperti itu. Apa akibatnya kalau seperti itu? Pertama, kita lihat fakta bahwa perhatikan AB itu sejajar dengan K dan CR itu tegak lurus dengan AB. Apa akibatnya? Maka nanti CR juga harus tegak lurus dengan K, kan seperti itu. Berarti ini harus tegak lurus, seperti itu. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain garis yang melalui CR adalah garis sumbu dari QP, ruas garis QP. Kenapa demikian? Tadi kan sudah didapat bahwa CP sama dengan QC, CP sama dengan QC. Berarti kan karena CR, garis melalui CR tegak lurus dengan QP, berarti dia garis sumbu, selesai. Kemudian dengan cara yang sama kita perhatikan juga bahwa AB tadi AB ya. Sekarang kita perhatikan bahwa AC juga sejajar dengan H. AC itu sejajar dengan H, dan CR ini berarti BQ tegak lurus dengan AC. BQ tegak lurus dengan AC. Maka kita peroleh caranya sama. Kita peroleh AC atau H ya. Kita peroleh H ini tegak lurus dengan BQ. Berarti H ini harus tegak lurus dengan BQ. H tegak lurus dengan BQ, berarti ini harus tegak lurus, seperti itu. Apa akibatnya? Dengan kata lain, garis yang melalui BQ adalah garis
sumbu dari AC. Bukan AC di situ. Garis sumbu dari apa? Garis sumbu dari PR. Garis sumbu dari ruas garis PR. Mengapa? Karena sudah diketahui bahwa PB sama panjang dengan ini. Kita ingat ini. PB ini sama panjang, PB ini sama panjang dengan BR. Siapa yang bilang? Tadi sudah dibuktikan. Sama-sama panjangnya B. Jadi ini kan B, ini juga B, ini sudah dibuktikan di bagian sini. Selanjutnya kita sudah punya yang itu. Selanjutnya kita akan coba menarik garis dari arah titik A. Kita perlu ingat bahwa ini panjangnya AQ adalah A, AR juga adalah A. Maka kalau saya tarik garis sumbu dari arah A, sedangkan tadi sudah ada garis sumbu dari B dan garis sumbu dari C, maka kita perhatikan dengan dalil garis sumbu dan mengingat bahwa garis sumbu dari A, dari sisi apa itu? Sisi RP, PR dengan QP, PR dan QP berpotongan di O, maka haruslah garis sumbu yang ditarik dari A, dari sisi apa itu? Sisi QR ya. Dari sisi QR. Dari sisi QR yaitu dari titik A juga melalui O. Seperti itu. Nah, berarti kalau kita tarik dari sini, ini garis sumbunya berarti harus ditarik begini. Nah, ini harus tegak lurus, harus melalui O menurut dalil garis sumbu. Nah, sedangkan kita tahu bahwa BC itu sejajar dengan G. BC itu sejajar dengan G. Dan tadi kita sudah tarik garis, katakanlah garis yang melalui AO tadi, sedangkan garis yang melalui AO ini tegak lurus dengan G. Maka diperoleh AO ini pasti tegak lurus dengan BC. Dengan kata lain jika AO memotong BC di misalnya apa ya, misalnya di P ini memotong BC di P, maka AP ini adalah garis tinggi. Jadi terbukti bahwa perpotongan ketiga garis tinggi itu pasti di satu titik.